Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode pensyariatan hukum. Jadi fitur-fitur apa saja proses, kalau di yang video sebelumnya pernah kami bahas, itu adalah kita membahas dalam studi hukum Islam itu kita membahas tentang bagaimana suatu hukum itu dibentuk. Nah, ini prosesnya ini ada paling tidak ada 4 ini. Yang pertama ada istinbat, kemudian istidlal, ada istihsan, kemudian masalih mursalah atau maslahah mursalah. Nanti di selain 4 ini sebenarnya ada yang lainnya, nanti juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi bagaimana suatu hukum itu bisa dihasilkan. Nah, ini yang pertama menggunakan metode istinbat. Istinbat itu kalau dalam bahasa dasarnya itu ya mengambil kesimpulan gitu, mencari kesimpulan. Eksplorasi makna nas sesuai kaidah penafsiran, menggunakan dalil berdasarkan Quran, Sunnah, Qiyas, dan Ijma. Nah, ini istilahnya ya kita mengambil suatu kesimpulan hukum itu ya berdasarkan dari 4 sumber hukum yang sudah disepakati. Nah, ini yang sudah disepakati sesuai yang di kita baca yang sebelumnya, ini juga sudah tertulis, ada Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, misalkan kalau yang saya contohkan yang dasarnya ya wa aqimus shalah wa atuz zakah dalam ayat Quran, berarti itu kita ambil hukumnya, berarti itu adalah perintah untuk mendirikan salat dan membayar zakat. Kemudian dalam hadis disebutkan wa'tul ajrahu qabla ayajifa arafuhu, dan berikanlah upah pada orang yang bekerja denganmu sebelum keringatnya kering. Nah, itu berarti kan perintah untuk kita kalau misalkan menjadi seorang business owner harus memberikan gaji itu adalah sebelum karyawan itu kering keringatnya, maksudnya ya tepat waktu begitu, jangan sampai telat. Nah, itu kita ngambil dari Quran atau dari hadis, kemudian dari ijma, kemudian dari qiyas. Nah, itu kita tarik suatu kesimpulan. Nah, itu berarti metodenya adalah istinbat. Kalau ini sudah tidak ada yang memprotes, artinya ya semuanya sudah sepakat menggunakan metode istinbat. Ini ya adalah suatu yang sudah tepat dan disepakati oleh para ulama, bisa menjadi sumber hukum atau metode untuk memutuskan suatu hukum yang benar gitu. Yang kedua, ini ada istidlal. Ini eksplorasi hukum karena tidak ditemukan di dalam nas. Nah, ini istidlal, istihsan, masalah mursalah, nanti kemudian ada beberapa hal lagi. Ini termasuk dalam sumber hukum yang tidak disepakati. Nah, ini di video awal ya yang saya sebutkan, ini ada sumber hukum yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Nah, ini yang tidak disepakati ini termasuk istidlal, istihsan, kemudian masalah mursalah, dan beberapa yang lainnya yang akan kita bahas. Kalau istidlal ini gambaran umumnya saja yang ingin saya sampaikan, karena nanti detailnya akan kita bahas, kita kasih contohnya di pertemuan selanjutnya. Ini adalah eksplorasi hukum karena tidak ditemukan dalam nas. Kemudian diantaranya ada menggunakan istishab. Nah, istidlal ini nanti dibagi menjadi ada istishab pakai syar'u man qablana. Kemudian istihsan ini bersumber dari uruf. Kalau yang istilahnya kan menghukumi sesuatu yang dalam Quran, dalam hadis itu tidak ada. Nas itu kan maksudnya dalam nas itu ya dalam Al-Quran dan hadis ya, sebagai sumber hukum yang tertulis dalam Islam. Nah, ini kalau tidak ada gimana? Nah, ini kita mengenai istidlal. Kemudian istihsan ini sumber hukumnya adalah dari uruf atau adat kebiasaan dari suatu masyarakat. Bisa jadi adat kebiasaan suatu masyarakat ini bisa menjadi hukum yang diakui dalam Islam. Nah, gitu. Metode pengembangannya adalah menggunakan qiyas berbasis illah, kemudian illah urfiyah ya, berbasis illah urfiyah. Ini yang menggunakan istihsan ini termasuk mazhab Hanafi. Kemudian selanjutnya ada maslahah mursalah, metode penggalian hukum di luar nas. Ini juga termasuk sama seperti istidlal ya, nggak ada dalam nas.
berbasis kemaslahatan, nyari maslahatnya gimana, baiknya gimana. Nah, ini menggunakan maslahah mursalah, dikembangkan menjadi ad-daruriyatul khams. Ad-daruriyatul khams ini termasuk kita sebelum UTS itu di pertemuan terakhir membahas tentang maqasid syariah. Nah, ini ada ad-daruriyatul khams, ada di maqasid syariah. Nah, ini dibahas di maslahah mursalah, termasuk pembahasan dari maslahah mursalah. Nah, teman-teman sekalian, dalam memahami istinbat, dalam memahami ketika kita ingin menarik hukum suatu hukum dari nas itu berarti kan yang tertulis ya, sumber hukum tertulis Quran dan hadis. Nah, itu kita ada yang harus kita pahami, yang namanya adalah kaidah usuliyah atau kaidah usul atau kaidah utama dalam nas. Dalam kandungan ayat Quran, dalam hadis itu kan ada kalimat-kalimat, ada lafaz-lafaznya. Nah, itu kita harus bisa memahaminya. Nah, paling tidak ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam menelaah lafaz yang ada dalam nas itu. Apa saja? Yang pertama ada amr dan nahi. Dalam bahasa Arabnya saya ketik ini al-amr dan an-nahyu. Nah, amr itu apa? Amr itu adalah kaidah untuk memahami teks nas yang berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Ya, istilahnya kata perintah. Kalau dalam Al-Quran ada kata perintah, berarti kan kita disuruh, diwajibkan. Contohnya apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Ini perintah, maka kita harus ikuti, harus kita tunaikan. Yang kedua ada an-nahyu, nahi. Nahi itu adalah berupa larangan. Contoh, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu merusak di bumi ini setelah diperbaiki oleh Allah. Nah, itu. Jadi karena memang kerusakan yang ada di bumi itu ya kebanyakan dibuat oleh ulah tangan manusia gitu. Ini ada dalilnya, jangan merusak. Oh, berarti kita memang dilarang untuk merusak. Gitu. Ini ada amr dan nahi. Selanjutnya setelah amr dan nahi ini ada am dan ada khos sebagai kaidah usul atau kaidah utama dalam memahami nas Quran. Yang pertama adalah am. Am itu apa sih? Kaidah untuk memahami teks nas secara zohir tanpa perlu teks nas lainnya. Artinya ya umum begitu ya. Contohnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, barang siapa yang mengerjakan sekecil apapun kebaikan, maka dia akan melihatnya. Nah, barang siapa yang mengerjakan, artinya kan man di sini ini ya siapa saja, tidak ada pengecualiannya. Nah, berarti ya semuanya yang mau dia pejabat, mau dia tukang parkir misalkan, mau dia tukang becak ataupun yang lainnya, kalau dia berbuat kebaikan maka suatu saat dia akan mendapatkan balasannya baik di dunia ataupun di akhirat. Ini umum untuk siapa saja. Kemudian ada yang namanya khusus. Kaidah untuk memahami teks nas secara zahir, makna dispesifikasi oleh nas lainnya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Khos itu ya khusus ya, kecuali. Nah, ini pengkhususan. Jadi ada pengecualian. Kalau di awal tadi sebutkan semua manusia ini dalam kerugian, ternyata ada pengecualiannya, ada pengkhususannya. Siapa? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan berbuat soleh. Kemudian selanjutnya ada mutlak dan muqayyad sebagai kaidah usuliyah, kaidah utama dalam memahami nas. Apa itu mutlak? Mutlak itu ya tidak terikat. Contohnya, fatahrir raqabah, maka hendaklah membebaskan budak. Ini ayatnya sebenarnya membahas tentang barang siapa yang membunuh orang secara tidak sengaja, nah itu hukumannya itu adalah membebaskan budak gitu.
Nah, kemudian ada yang tadi yang mutlak. Nah, ini ada muqayyad. Muqayyad itu ada terikat. Kalau mutlak itu artinya bebas, kalau muqayyad itu terikat. Contohnya fatahriru, ini dalam ayat Quran yang lain ya. Fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, barang siapa yang membunuh, ini kalau tidak salah ayatnya membahas tentang barang siapa yang membunuh seorang mukmin, seorang muslim begitu dengan sengaja. Kalau yang fatah raqabah itu membunuh dengan tidak sengaja, tapi kalau yang ini dengan sengaja atau bagaimana saya kok lupa ini ya. Tapi intinya adalah ada perbedaan kondisi ya. Nah, ini kalau yang muqayyad ini hukumannya adalah fatahriru raqabatin mukminah, maka dia hukumannya adalah membebaskan budak yang mukmin. Nah, seorang muslim, budak muslim gitu ya. Nah, kalau yang tadi hukumannya adalah membebaskan budak, terserah mau muslim mau non muslim terserah. Tapi kalau yang muqayyad ini dia terikat, dia silahkan dengan hukumnya adalah membebaskan budak yang mukmin gitu. Kemudian selanjutnya ini ada mantuk dan mafhum. Mantuk ini terucapkan, kalau mafhum ini terpahami. Maksudnya mantuk itu ya kita bisa paham tulis dari, kita bisa memahami maksudnya itu langsung dari nasnya, tidak perlu ada penjelasan lainnya. Namanya mantuk. Supaya saya perbesar lagi. Oke, nih contohnya ya, mantuk adalah makna yang bisa dipahami dari nas. Kita baca nasnya, ayat lafadznya itu kita bisa langsung dipahami. Ini ada dua macam. Yang pertama adalah tidak butuh takwil. Contohnya fasyamu tsalatsan, yang hendaklah kalian berpuasa 3 harinya. Kan sudah jelas. Oh, disuruh puasa 3 hari, ini membahas tentang haji kalau tidak salah. Kemudian ada yang zohir. Jadi mantuk yang pertama ada nas, kemudian yang kedua ada zohir. Kalau yang zohir ini dia butuh takwil. Wassamaa banainaha biaidin, dan langit kami bangun ia dengan tangan kami. Nah, ini kan membahas tentang ayat yang membahas tentang bumi ini atau dunia ini diciptakan oleh Allah, kemudian langitnya dia diciptakan oleh Allah itu biaidin, dengan tangan. Nah, ini kan perlu penjelasan lebih dalam lagi. Maksudnya aidin itu apakah tangannya Allah itu seperti tangan manusia? Enggak. Nah, tentunya ini sesuatu yang berbeda. Aidin di sini dengan tangannya Allah itu maksudnya adalah dengan kekuasaan Allah. Nah, itu yang maha kuasa itu. Jadi tidak bisa dipahami yadun, tangan itu harus semuanya adalah yang di ada di manusia begitu, tidak. Tapi kalau untuk Allah kan tentunya suatu hal yang berbeda karena karena Allah ini yang menciptakan gitu. Ini yang mantuk. Kemudian ada mafhum. Mafhum ini ada suatu hal yang kita bisa pahami dengan logika sistematis. Ada dua macam, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum itu artinya bisa dipahami. Kalau mafhum muwafaqah artinya adalah bisa dipahami kemudian sesuai dengan apa yang ada di nas. Contohnya nih, larangan memukul orang tua. Dalam sebuah ayat Quran itu gini, wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kalian mengucapkan kepada siapa? Kepada orang tua. Nah, kalau mengucapkan saja tidak boleh, maka yang kita pahami sesuatu yang lebih berat dari mengucapkan contohnya adalah memukul orang tua. Nah, itu kan berarti juga tidak boleh. Nah, itu. Jadi kita bisa memahami hukum memukul orang tua itu adalah tidak boleh dari mana? Dari ayat
wala taqul lahuma uffin. Kenapa? Karena mengucapkan saja sudah tidak boleh, apalagi yang lebih berat. Nah, gitu. Itu namanya mafhum muwafaqah, sama-sama tidak bolehnya. Nah, jadi jangan sampai nanti misalkan ada orang yang memukul orang tuanya, kamu kenapa mukul? Nah, karena dalam Al-Quran tidak ada larangan dalam memukul orang tua. Ini salah. Kenapa? Karena ada dalilnya, wala taqul lahuma uffin, kemudian bisa kita pahami walaupun nggak dinas itu adalah yang setara, sama. Mengucapkan saja tidak boleh, apalagi memukul. Ini namanya mafhum muwafaqah. Kemudian ada mafhum mukhalafah. Kalau mafhum mukhalafah ini adalah yang kita pahami ini bertentangan dengan nas. Kalau tadi kan sejalan, mengucapkan tidak boleh, kemudian mukul tidak boleh. Nah, kalau yang mafhum mukhalafah ini contohnya larangan haji di luar waktu yang telah ditentukan. Contohnya dalam ayat Quran itu disebut al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini sekarang ini bulan Zulhijjah ini adalah masa-masa orang menunaikan ibadah haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Nah, maka apa yang bisa kita pahami? Berarti yang kita pahami adalah selain di waktu yang sudah ditentukan, misalkan selain bulan Dzulhijjah, ya tidak boleh kita menunaikan haji. Misalkan saya mau menunaikan haji di bulan Syawal saja, ya tidak bisa. Kenapa? Karena ada dalilnya, adalah al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan yang sudah ditentukan. Jadi yang kita pahami ini adalah bertentangan, berlawanan dengan nas. Kalau sudah ini ya yang mafhum mukhalafah ya. Jadi kalau ada yang bertanya apa hukumnya haji di bulan Syawal, ya, tidak boleh. Loh kan tidak ada dalam Al-Quran. Loh kan, tapi dalam Al-Quran ada disebutkan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu sudah ditentukan pada bulan tertentu, maka tidak boleh. Itu berarti kita bisa memahami bahwasanya tidak boleh melakukan haji di selain bulan tersebut. Nah, itu namanya mafhum mukhalafah. Ada mantuk, kemudian ada mafhum. Baik, ini tugasnya adalah pada pertemuan kali ini berikan contoh dari mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah selain yang sudah disampaikan. Jadi sudah, saya kira ini sudah jelas tadi ya penjelasan tentang mafhum muwafaqah dan mukhalafah. Maka silahkan cari contoh selain yang sudah disampaikan ini tadi, contoh yang lain yang membahas yang menjadi contoh dari mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.